Halo Sobat TikTok, kembali lagi dengan kami, TikTok kelompok 2, dengan aku Dara dan teman-temanku Sela, Delista, dan Ica. Halo. Halo. Nah, jadi Sobat TikTok, di sini kita akan membahas mengenai efek, tantangan, dan peluang dari adanya COVID-19. Nah, menurut kalian, efek dan tantangan COVID-19 apa sih guys? Efek dari adanya COVID-19 yaitu sekarang orang-orang lebih memikirkan hidup rohani. Mereka juga mulai enggan untuk memikirkan hal-hal duniawi. Mereka berpikir bahwa hidup ini tidak melulu tentang hal duniawi. Maka sebagian orang juga memilih jalur khusus dengan menjalani hidup membiara, di mana hidup membiara dikatakan sebagai totalitas manusia dalam menyerahkan diri untuk Tuhan. Gak cuma itu aja loh, di dalam dunia teknologi pun pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Seperti saat ini sedang maraknya penyakit virus corona yang membuat banyak orang menjadi ketakutan. Ditambah dengan adanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan sosial media mereka untuk menyebarkan berita-berita hoax yang membuat masyarakat semakin menjadi takut. Dan tentunya dengan adanya wabah penyakit virus corona ini membuat kita harus berada di rumah atau stay at home. Dan hal ini mengakibatkan kita menjadi lebih antisosial dan tidak peduli dengan lingkungannya karena sebagian dari kita memilih untuk bermain dengan gadget. Tapi jika kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di zaman sekarang, maka hal ini bisa menjadi berguna loh. Kan kita punya lebih banyak waktu di rumah. Kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk belajar, mencari tahu lebih dalam tentang penyakit virus corona, dan cari tahu update data kasusnya. Nah, terus kan sekarang kita sudah diperbolehkan mengikuti vaksin. Kita juga bisa mencari informasi tempat vaksin yang berada di daerah kita. Sehingga dengan banyaknya jumlah orang yang sudah divaksin, maka harapannya rantai penularan virus corona ini bisa terputus. Jadi, dengan adanya vaksin, maka peluang untuk sembuh pun bertambah. Dan kalian tahu nggak, kita bisa loh menghitung jumlah peluang orang yang bisa sembuh dari COVID-19 menggunakan rumus matematika. Misalnya nih, dalam sebuah pemukiman, terdapat peluang warga yang terkena COVID 0,15, sementara jumlah warganya adalah 1000. Maka, banyaknya warga yang terhindar dari paparan virus COVID-19 adalah berikut caranya. Diketahui peluang A0,15 dan N1000. Ditanya A PA komplement dan B jumlah orang yang tidak terpapar. Kemudian jawab A, kejadian saling lepas dengan rumus peluang A ditambah peluang A komplement sama dengan 1. Kita masukkan peluang A 0,15, kemudian dipindah ruas peluang A menjadi 1 min 0,15, lalu mendapatkan hasil 0,85. Kemudian yang B jumlah orang yang tidak terpapar dengan rumus PA komplement dikali N. Kemudian mendapatkan hasil 850 orang. Dan ngomong-ngomong, aku juga lihat dalam dunia pekerjaan banyak orang yang di PHK dan mengalami pengangguran. Kemajuan iptek saat ini sangat membantu bagi para pelamar pekerjaan untuk mencari informasi tentang lowongan pekerjaan. Tetapi untuk melamar tentunya kita harus membuat surat lamaran pekerjaan. Pada saat penulisan SLP, pemilihan kata dan penulisan harus dituliskan dengan benar dan mutlak, agar perekrut dengan mudah memahami kalimat kita sehingga peluang lebih terbuka lebar. Dan pada saat melamar, setelah pembuatan SLP, hal yang tak kalah penting ialah lampiran CV atau daftar riwayat hidup. Iya, benar banget. CV adalah daftar riwayat hidup atau gambaran diri kita yang kita gunakan sebagai sarana kita untuk berpromosi. Maka dari itu, pemilihan bahasa dan kata haruslah secara tepat. Hal ini menjadi peluang kita untuk bisa melewati tahap seleksi dan peluang kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Dan kemudian, dalam masa pandemi seperti ini, banyak perusahaan yang mewawancarai calon karyawan mereka dengan cara daring atau virtual. Nah, benar banget teman-teman, COVID-19 berdampak besar bagi setiap bidang di negara kita saat ini. Tapi kalian ingat gak sih, bahwa sejarah di periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan Indonesia karena perbedaan ideologis di dalam kabinet. Solusi yang disampaikan Soekarno adalah demokrasi terpimpin, yang berarti pengembalian Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengatur sistem kepresidenan yang kuat dengan tendensi otoriter. Begitu pula ada tantangan dan peluang di masa demokrasi terpimpin, yaitu pada gerakan G30 SPKI berbagai segi kehidupan lumpuh, di mana bangsa berperang dengan bangsa sendiri, bahkan tidak bisa membedakan mana lawan, mana kawan, pembunuhan dan perampasan juga di mana-mana.
tantangan yang terberat yaitu harus menghapuskan komunisme di Indonesia. Kemudian ada peluang yang akhirnya Soekarno mengeluarkan Trikora untuk menghilangkan komunisme di Indonesia. Lalu adanya konfrontasi dengan Malaysia dengan solusi mengeluarkan Dwikora untuk menstabilkan keadaan pemerintah Indonesia. Berakhirnya pemerintah Soekarno menjadi Orde Baru, yaitu pemerintah Soeharto, dan dikeluarkannya Super Semar. Nah, jadi setiap tantangan pasti ada peluangnya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Setiap manusia pasti pernah mengalami masa kesulitan, dan itu merupakan tantangan yang harus kita hadapi. Di saat kita menghadapi suatu masalah, kita seharusnya mencari solusi atau peluang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah itu, bukannya malah berdiam diri. Yap, aku setuju. Buat kalian yang sekarang lagi ada masalah, yuk bangkit. Jangan pernah berpikir bahwa masalah kalian tidak bisa teratasi, karena semua akan ada solusi ketika kita mau mencari. Oke, sekian dulu guys perjumpaan untuk kali ini. Kami dari TikTok Kelompok 2 pamit undur diri.